Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya wal mursalin sayyidina wa maulana Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in, amma ba'du. Yang terhormat kepada beliau Bapak Asep Mulyana MPD selaku dosen pengampu mata kuliah literasi digital Kitab Kuning yang kami hormati, serta rekan-rekan kelas D2 yang kami banggakan. Perkenalkan, nama saya Nur Mustajab dengan nomor induk mahasiswa 248113445, yang mana pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan makalah yang berjudul Teknologi Penelusuran Kitab Kuning. Makalah ini disusun sebagai salah satu tugas ujian tengah semester atau UTS untuk mata kuliah literasi digital Kitab Kuning. Kami menyadari bahwa Kitab Kuning sebagai warisan intelektual ulama salaf menyimpan hasanah ilmu yang sangat kaya. Namun, akses dan pemahaman terhadap isinya seringkali menjadi tantangan tersendiri, terutama bagi generasi digital di saat ini. Oleh karena itu, makalah ini akan membahas bagaimana perkembangan teknologi dapat dimanfaatkan untuk mempermudah proses penelusuran dan pemahaman terhadap kitab-kitab kuning. Kami akan mengeksplorasi berbagai alat dan metode digital yang dapat membantu kita menggali kekayaan literatur Islam dengan lebih efisien. Semoga presentasi ini dapat memberikan wawasan baru dan manfaat bagi kita. Amin, amin, ya rabbal alamin. Di era digital, akses informasi meluas, namun pemahaman Kitab Kuning terhambat oleh aksara bahasa Arab klasik, keterbatasan naskah dan metode tradisional. Teknologi penelusuran dan terjemah digital berpotensi menjadi jembatan. Yang pertama, untuk mempercepat pencarian makna. Yang kedua, peningkatan aksesibilitas dan memungkinkan mahasiswa, peneliti serta masyarakat umum mendalami hasanah intelektual Islam tanpa terhalang kendala bahasa atau sumber daya. Rumusan masalah dan tujuan penulisan. Rumusan masalah. Yang pertama, konsep dan urgensi teknologi penelusuran terjemah Kitab Kuning. Yang kedua, platform yang tersedia. Ketiga, fitur pendukung pemahaman. Keempat, kelebihan dan kekurangan platform. Yang kelima, integrasi dalam pembelajaran. Adapun tujuan penulisan makalah, yang pertama, memahami konsep urgensi, kemudian mengidentifikasi platform, menganalisis fitur, mengevaluasi kelebihan atau kekurangan, dan mendeskripsikan implementasi teknologi dalam pembelajaran Kitab Kuning. Makalah ini menggunakan metode deskriptif kualitatif dengan pendekatan studi kepustakaan atau library research. Data dikumpulkan dari sumber pustaka, platform digital, dan studi literatur terkait literasi digital, digital humanities, serta praktik penggunaan aplikasi penelusuran Kitab Kuning. Kemudian, dalam pembahasan makalah, kita akan membahas konsep dasar dan urgensi teknologi penelusuran Kitab Kuning. Teknologi penelusuran terjemah Kitab Kuning mengintegrasikan perangkat lunak atau software, basis data teks digital, kamus, indeks, dan algoritma pencarian. Beberapa memanfaatkan NLP untuk konteks lebih baik. Urgensinya atau manfaatnya, yang pertama, untuk mengatasi keterbatasan akses fisik dan bahasa. Yang kedua, untuk mempercepat pencarian dan analisis. Yang ketiga, mendemokratisasi pengetahuan. Yang keempat, meningkatkan keterlibatan pelajar digital natif. Kemudian untuk platform dan aplikasi populer dalam penelusuran kitab digital, yang
yang seringkali digunakan oleh para santri atau para mahasiswa, yaitu aplikasi Maktabah Syamilah. Nah, Maktabah Syamilah ini bisa diakses menggunakan laptop dan sekarang juga bisa diakses menggunakan handphone. Untuk koleksi-koleksi Maktabah Syamilah di situ sangat lengkap. Ada beberapa versi dari Maktabah Syamilah. Kami sendiri menginstal Maktabah Syamilah di laptop pribadi kami dengan kira-kira ada 1400 kitab kuning ya, dari kitab yang tipis-tipis sampai kitab yang tebal-tebal. Di situ mencakup banyak sekali disiplin ilmu, mulai dari fikih muamalah, fikih ibadah, hingga Al-Quran. Di situ ada juga tafsir-tafsir Al-Quran, ada ilmu tauhid, ada ilmu balaghah dan sebagainya. Untuk tampilannya sudah bagus. Di situ berupa dokumen-dokumen yang dapat kita print juga, kita cetak juga di situ ya. Koleksinya sangat lengkap. Pencarian teks Arab yang kuat di situ, mudah memang kita mencari searching di Maktabah Syamilahnya. Untuk terjemahan otomatis memang masih terbatas karena besarnya aplikasi tersebut, memang untuk terjemahan otomatisnya memang masih terbatas. Kemudian optimal untuk pengguna yang menguasai bahasa Arab. Untuk teman-teman yang bahas kosakata Arabnya di situ masih terbatas, di situ mungkin akan kesulitan ketika membuka Maktabah Syamilah, terutama untuk mencari makna, karena keterbatasan kesediaan makna untuk Maktabah Syamilah yang versi aslinya. Kemudian aplikasi yang kedua atau platform yang kedua yaitu Maktabah Syamilah Indonesia atau MSI. Di situ adaptasi untuk pengguna Indonesia ini khusus untuk para user-usernya dari Indonesia, para santri atau mahasiswa atau siapapun di situ akan lebih mudah lagi membuka Maktabah Syamilah versi Indonesia. Untuk antarmukanya di situ lebih ramah. Kemudian akses mobile di situ didukung, teman-teman bisa download di App Store. Kemudian koleksinya relevan namun tidak seluas versi desktopnya. Memang ada kelebihannya di situ lebih mudah untuk teman-teman yang memiliki keterbatasan dalam bahasa Arab atau terjemahan bahasa Arab. Namun kelebihannya di situ kelebihannya di situ sudah ada versi bahasa Indonesia, terjemahan bahasa Indonesia. Untuk koleksi kitabnya memang lebih sedikit daripada Maktabah Syamilah yang versi orinya. Kemudian ada aplikasi kumpulan kitab kuning. Di sini teman-teman bisa klik saja di App Store aplikasi kumpulan kitab kuning, nanti akan muncul banyak sekali aplikasi-aplikasi pilihan. Di situ portabilitas dan kemudahannya memang mudah diakses dengan handphone bisa, pakai laptop juga bisa. Kualitas dan kelengkapan bervariasi sudah dikelompokkan. Di situ ada disiplin ilmu fikih, terus disiplin ilmu tauhidnya. Kemudian sering mengandalkan API atas terjemahan umum dan kadang mengandung iklan. Ini sayang sekali ya untuk teman-teman yang download di App Store. Di situ ketika membuka kitab atau mencari suatu kitab, di situ sebelum teman-teman menemukan kitab tersebut, seringkali teman-teman tersedia dengan iklan. Kemudian fitur utama dan studi kasus. Yang pertama, pencarian lanjutan. Fitur utamanya pasti dalam kitab-kitab digital ya, aplikasi kitab-kitab digital di situ memiliki pencarian lanjutan atau tombol search di situ. Gunanya untuk apa? Untuk menemukan kata atau frase, menemukan pengarang atau judul dengan cepat, untuk meningkatkan efisiensi riset. Kemudian fitur yang kedua, fitur terjemahan, walaupun terbatas ya.
Di situ terjemahan otomatis membantu untuk pemula seperti saya pribadi, di situ yang memiliki keterbatasan kosakata bahasa Arab, sangat terbantu sekali dengan adanya fitur terjemahan otomatis. Kemudian glosarium memudahkan makna istilah atau teknis, namun perlu beberapa verifikasi seperti verifikasi bahasa yang diinginkan. Kita harus mencari bahasa yang diinginkan, bahasa apa. Kalau kita ya bahasa Indonesia, kita cari bahasa Indonesia. Kadang-kadang tidak ada bahasa Indonesia, akhirnya kita cari di bahasa Melayu. Kemudian untuk fitur yang ketiga adanya bookmark, catatan, dan sinkronisasi, yaitu untuk Kemudian yang ketiga ada fitur bookmark, catatan, sinkronisasi untuk memfasilitasi studi berkelanjutan antar perangkat dan kolaborasi akademis. Dalam studi kasus MFI, Maktabah Syamilah Indonesia ya sangat membantu sebagai titik awal. Kelebihan kurasi kitab lokal antarmuka Indonesia mencakup pencarian teks Arab, namun kekurangannya akurasi terjemahan otomatis di situ kadang-kadang melenceng dari apa yang kita inginkan, apa yang makna yang tersambung dengan kalimat sebelum atau sesudahnya. Kemudian adanya ketergantungan konektivitas, karena untuk Maktabah Syamilah Indonesia di situ butuh akses internet. Ketika tidak ada internet ya kita tidak dapat membuka Maktabah Syamilah kecuali kita screenshot. Kemudian untuk implementasi kesimpulan dan saran implementasi di kelas, dengan adanya teknologi penelusuran digital kitab kuning, di situ dosen dapat menampilkan teks digital, membimbing analisis, memberi tugas penelitian berbasis platform digital, dan menyelenggarakan workshop literasi digital kitab kuning. Untuk kesimpulannya, teknologi penelusuran terjemah kitab kuning, keniscayaan era digital meningkatkan akses, efisiensi, dan engagement, namun akurasi dan kedalaman analisis masih memerlukan verifikasi dan bimbingan guru. Ketika mahasiswa atau siapapun di situ menemukan kerancuan dalam terjemah kitab kuning, di situ perlu ada analisis lagi atau adanya perbincangan lebih mendalam, perbincangan ilmu tentang ini maknanya apa, apakah benar ini koherensif dengan makna sebelum atau sesudahnya. Kemudian saran secara ringkas bagi mahasiswa, silahkan gunakan fitur-fitur atau platform-platform digital kitab kuning sebagai alat bantu. Saran untuk dosen, integritaskan ke kurikulum dan adakan pelatihan terkait dengan teknologi digital kitab kuning. Untuk pengembang, kami sarankan untuk meningkatkan akurasi terjemah dan konteks dalam aplikasi-aplikasi yang dikembangkan. Kemudian saran untuk institusi pendidikan, silahkan dukung infrastruktur serta pengembangan platform lokal berkualitas sehingga teknologi digital kitab kuning di situ bisa digunakan dengan efektif dan efisien. Sekian presentasi dari kami, banyak kekurangan, banyak khilaf, kami mohon maaf. Kepada Bapak dosen, bimbingan dan arahan selalu kami nantikan. Ihdinas siratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.